Sebelum Ibu kerasukan, saya yakin Anda lagi nggak kesel sekarang Ibu ya. Boleh tahu ini sejak kapan sakitnya? Udah berapa lama? Udah hampir 1 tahun. Jadi pertama kali waktu mau ngelahirin anak si kembar, Iya, 2 hari. 2 hari mau melahirkan. 2 hari mau melahirkan, kerasukan ronggeng, nyironggeng. Kerasukan nyironggeng itu adalah kerasukan pertama seumur hidup. Apa yang bikin sering kesel? Kan anak udah berapa sekarang? Kesabaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tetapi dari bagaimana ia tetap berdiri meskipun ia jatuh berkali-kali. Karena hanya dari dalam hati kita saja yang bisa mengatur segalanya dari semua jenis emosi tersebut. Dan nyatanya semua isi hati itu terkunci rapat hanya di dalam batin kita. Dan di rahasia batin bersama dengan Ustadz Danu, semua akan terungkap. Sama halnya buat Anda semua yang ingin menjadi pasien di acara Rahasia Batin, langsung saja menghubungi nomor di bawah ini. Dan sekarang kita bertemu dengan pasien pertama kita yang bernama Ibu Masamah. Sudah lama sekali ia kerap kesakitan di dadanya dan bahkan sering kesurupan kuntilanak dan juga genderuwo. Apakah ini perilaku orang lain yang mengirimkan sihir? Langsung saja kita bertemu dengan pasien pertama kita. Masamah, 45 tahun, Cikarang. Korban guna-guna orang terdekat. Assalamualaikum Bu Masamah, betul ya? Asalnya dari Cikarang. Ya, ini ya pendampingnya siapa namanya? Saya Ibu Indra. Ibu Indra, saudara? Iya. Ini jadi kalau aku kan baru taunya hanya di permukaan. Katanya dadanya sering sakit ya. Terus apalagi, maaf, bagian tubuhnya yang sering sakit? Kepalanya pusing gitu. Pinggang. Kepalanya rasanya gimana? Apa Kayak dibentur atau dipukulin atau apa? Pokoknya kayak dekot-dekot gitu, kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Iya, Kalau sakitnya itu skalanya 0 sampai 10 berapa? Iya, pokoknya sakit. Sangat sakit. Ke sini, sampai ke mata. Sampai ke mata. Mata jadi merah juga. Iya. Kalau yang di punggung lagi kambuh bagaimana? Ya, kalau lagi kambuh sakit. Sakit. Ya, Kayak panas. Ditusuk-tusuk juga. Kalau Dari dada, kelamaan ya, kesel langsung ini kesurupan gitu. Kalau lagi kesel Kesurupan. langsung kesurupan. Iya. Ini aku dengar seperti langsung bermanifestasi jadi apa? Kuntilanak gitu ya? Genderuwo ya? Nih, sebelum Ibu kerasukan, saya yakin Anda lagi nggak kesel sekarang Ibu ya. Boleh tahu ini sejak kapan sakitnya? Udah berapa lama? Udah hampir 1 tahun. Jadi pertama kali waktu mau ngelahirin anak si kembar, Iya, 2 hari. 2 hari mau melahirkan. 2 hari mau melahirkan, kerasukan ronggeng, nyironggeng. Kerasukan nyironggeng itu adalah kerasukan pertama seumur hidup. Apa yang bikin sering kesel? Kan anak udah berapa sekarang? 4, berarti kembar 2, anak 1 dan 2 ya. Suami baik hubungan? Sekarang suaminya jarang pulang. Jarang pulang. Terus kalau misalkan suami pulang, lebih happy atau lebih kesel? Saya kemarin pernah ngobatin anak saya. Ngobatin anak Ibu. Tapi anak saya kesandingan juga. Jadi ikutan sakit. Katanya ada taruhan orang di depan rumah yang bikin saya hancur, usaha saya hancur, suami pun dagang hancur. Saya izin tanya sesuatu yang pribadi, boleh? Boleh ya. Kalau dari hati Ibu paling dalam, suami itu jarang pulang memang nggak nyaman atau karena ada yang lain? Dia sekarang ini dia nggak jarang pulang. Biasanya nggak kayak gitu. Biasanya nggak kayak gini. Semenjak katanya ada kiriman tuh orang, kiriman dah. Kiriman gitu ya? Iya. Mau ngancurin rumah tangga saya biar bercerai gitu. Biar bercerai. Iya.
kalau belum ada yang meninggal, belum puas. Coba kita tanya sekarang yang Pak Ustadz analisa bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau saya amati memang ini gabung semua ini Mas. Jadi ada ilmu di dalam tubuhnya ibu, insya Allah ada sihir, ada pengobatan, ada stres. Malah stresnya dulu yang harus diselesaikan. Jadi kayak umpamanya keinginan ibu itu suami ada di rumah umpamanya. Tapi karena keadaan kan nggak bisa. Jadi harus dimaklumi seperti itu. Itu harus difahami dulu. Karena kalau itu nggak difahami, makhluk-makhluk yang ada dalam tubuh itu ya agak susah keluar. Agak susah ya saya bilang Mas ya. Karena terkunci dengan pokoknya keinginan saya, suami saya itu begini gitu. Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Mas Samah ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Mas Samah ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah. Jika sakitnya Ibu Mas Samah disebabkan karena sihir, telur santet dan guna-guna ya Allah yang dimasukkan melalui kepalanya Ibu Mas Samah, melalui telinganya Ibu Mas Samah, melalui mata, melalui mulut, melalui pundak, melalui punggung dan dadanya Ibu Mas Samah, dan juga dimasukkan melalui tangan serta kakinya Ibu Mas Samah ya Allah, dan juga dimasukkan ke dalam perutnya Ibu Mas Samah ya Allah, melalui organ kewanitaannya Ibu Mas Samah ya Allah. Aku memohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna yang dimasukkan melalui kepalanya Ibu Mas Samah, telinga, mata, mulut, tengkuk, punggungnya Ibu Mas Samah dan pundaknya Ibu Mas Samah, dan juga melalui tangannya Ibu Mas Samah dan kakinya Ibu Mas Samah, dan juga tumbal yang dimasukkan melalui organ kewanitaannya Ibu Mas Samah yang dikunci di perutnya Ibu Mas Samah ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna dan tumbal yang ada dalam tubuhnya Ibu Mas Samah, dan hancurkan pula mantra-mantra sihir yang dipergunakan agar Ibu Mas Samah berperang dengan suaminya ya Allah, yang selalu benci kepada suaminya ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang dipergunakan agar keluarganya Ibu Mas Samah berantakan ya Allah. Hancurkan yang ada di kepalanya, hancurkan yang ada di mata, di telinga, hancurkan yang ada di dadanya Ibu Mas Samah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, jika di dalam tubuhnya Ibu Mas Samah banyak sekali ya Allah ilmu-ilmu sihir, telur santet dan guna-guna, hancurkan mantra-mantranya. Dan aku mohon kepadamu, hancurkan mantra-mantra sihir yang dipasang di rumahnya Ibu Mas Samah, yang dipasang di halaman rumah, dan juga dipasang di tempat lain ya Allah, untuk menjadikan Ibu Mas Samah terdolimi ya Allah. Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu untuk dukun-dukun sihir yang menyerang Ibu Mas Samah dan orang yang menyuruh dukun sihir untuk menyerang Ibu Mas Samah ya Allah. Selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Selamatkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, untuk ilmu-ilmu dari orang yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Ibu Mas Samah. Aku mohon padamu, hancurkan ilmu dari orang yang dimasukkan oleh dukun ke dalam tubuhnya Ibu Mas Samah. Hancurkan mantra-mantra pengunci dari ilmu-ilmu tersebut ya Allah, yang ada di dada, yang ada di pundak, yang ada di kepalanya Ibu Mas Samah. Hancurkan semua pengunci, mantra-mantra pengunci ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Ibu Mas Samah.
Hancurkan pula seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sering dibaca oleh Ibu Masamah, ya Allah, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Eli Susilawati, 34 tahun, Kendal. Gangguan ilmu sihir. Sosok nenek pelindung. Jadi emosi yang tinggi, menggebu istilahnya. Tapi kalau mohon maaf nih, kalau seseorang ini susah hamil, beda dengan keguguran ya. Susah hamil biasanya bicaranya orang itu pedas. Jadi nyakitin istilahnya. Nyakitin, kemudian kalau bicara ngotot. Nah, Mbak Eli ini bicara doyan bicara, menggebu. Saya bilang ngotot juga. Ustaz. Nah, kalau yang nggak bisa hamil, susah hamil itu, dia bicaranya itu ngotot. Jadi apa namanya? Kayak yang dari dalam dadanya itu kalau bicara itu mau dilontarkan semua. Insya Allah seperti itu ya. Ini udah Mbak Eli ya? Iya. Mbak Eli, ini kan takutnya ada sihir nih. Udah terkunci kata Pak Ustadz tadi. Apalagi kamu kan pengobatannya udah belasan tahun ya Mbak ya. Dari kecil ya, puluhan bahkan. Bisa dipancing nggak? Apanya? Udah nyatu ya Pak Ustadz? Iya. Sihirnya Mbah. Ayo Mbah, kerja sama yuk. Kasihan cucunya. Tuh, suaminya kasihan. Biar kerja fokus. Mbak Eli, tuh marah lagi. Ini mbahnya yang nyantet bukan sih? Hei, Mbah. Kamu yang nyantet bukan? Hah? Kamu yang nyantet bukan? Kamu yang nyantet bukan? Kamu yang nyantet. Bener? Lah iyalah wong saya tahu. Ya sudah, tapi mbahnya yang nyantet ini, Ya. itu dia klop dengan Mbak Eli ini karena sifatnya mirip. Pak Ustadz. Ilmu ini masuk ke tubuh Mbak Eli Pak kecil. Ustadz. Apa? Mau ngomong apa, Mbak? Bener kan? Kamu dulu ilmu dari dukun yang ngajak perang mbahnya Mbak Eli kan? Ya Allah. Iya. Ya sudah, nanti saya bantu keluar ya. Nggak boleh begitu ya. Kamu udah minta maaf sama Mbak Eli nggak? Mau minta maaf nggak? Bilang coba minta maaf sama Mbak Eli. Bilang coba yang baik. Nduk, bilang gitu. Nduk, jika selama ini aku bikin sakit kamu, aku njaluk ngapura ya, Nduk. Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah, biarin Mbak Eli sadar sekarang, Mbak. Biarin Mbak Eli sadar. Ya, Mbak Eli istighfar. Mbak Eli istighfar, tenang, santai, buka mata. Iya. Mbak Eli kuat berdiri? Berdiri kuat? Oh iya. Aduh. Aduh. Mbak Eli. Mbak Eli udah paham ya, si neneknya itu yang memang yang menyerang, cuma karena sudah lama di Mbak Eli dan dia tidak dikerjakan oleh dukunnya, jadi kayak tubuhnya Mbak Eli itu jadi tempatnya. Nah, dia terkunci karena Mbak Eli itu yang tadi saya cerita emosional, kaku, kemudian suuzon, kemudian ada ego. Nanti Mbak Eli belajar untuk dirubah ya. Nanti mau belajar ya, belajar beneran. Iya, insya Allah nanti akan saya bantu. Ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya nanti juga akan saya bantu lepas. Mudah-mudahan apa yang menjadikan nightmare ya, Mas Robi ya, jadi yang ditakutkan selama ini belasan tahun, mudah-mudahan diizinkan sembuh sama Allah ya. Apa Mbah? Apa? Ya sudah, mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngomong sama saya? Ya ngomong.
Ngomong. Jangan Susah ngomong Pak Ustadz, Ngomong. untune wes entek Pak Ustadz. Untune wis entek. Ngomong, mau ngomong apa? Mau ngasih sertifikat? Mau ngomong apa? Buka mata, Mbak. Nah, mau ngomong apa? Buka mata, buka mata. Mau ngomong apa? Ada 200 tahun Mbah usiamu Mbah. Wis tua Ih, takon enggak? terus. Ya wes lah, aku mulai wae lah Pak Ustadz. Mbah, ikhlas ya. Ini Pak Ustadz mau bantu ya. Kan Mbah tadi udah minta maaf sama cicitnya. Sudah nyiksa dari bayi bahkan ya. Dari kecil ya. Sekarang mau dipisah. Mbahnya makin sulit keluar, sihirnya makin sulit keluar. Apalagi betul Mbah karena air doa-doa itu ya Mbah. Mbah sebenarnya seneng gak sih dikasih air doa itu? Coba jujur ngomong sama Pak Ustadz. Suka nggak? Nggak suka. Nggak suka. Kalau didoain rukyah-rukyah gitu suka mbahnya? Hah? Doanya bukan karena Allah. Suka nggak? Nggak suka. Ngenyek ya ini. Ini muka ngenyek ya Pak Ustadz? Iya. Muka. Kata dia, apaan itu? Ya lu Mbah ngasih tahu lo, emosi aja. Gue tensi juga nih. Siap ya Mbah? Ya bismillah pemirsa, Iya, saatnya udah. kita eksekusi. Biarin Mbak Eli sadar, yuk. Mbak Eli, lepasin napas, tenang, lemesin tangan, lemesin pikiran, santai. Dengarkan doa saya baik-baik. Hancurkan dajalnya lapis demi lapis dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Eli, ya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Eli maupun ilmu-ilmu sihir yang mengejar ilmu dan saling bermusuhan dengan ilmu yang ada pada tubuh Mbak Eli, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, hentikan ya Allah pertempuran ilmu sihir dan ilmu dari orang tuanya Mbak Eli. Hentikan pertempurannya ya Allah. Hentikan pertempurannya ya Allah. Hentikan pertempurannya ya Allah dari ilmu sihir yang menyerang ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Eli. Hentikan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Hentikan. Sudah kalah. Hentikan kemarahan ilmu sihirnya, hentikan kemarahan ilmu sihirnya, hentikan ya Allah. Dan keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah. Hancurkan mantra-mantra ilmu sihir untuk mengejar ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Eli. Hancurkan pula mantra-mantra dari ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli. Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hancurkan pula Dajjal yang menguasai ilmu musyrik dari keluarganya sebelum Mbak Eli. Dan juga Dajjal yang mengunci ilmu sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Eli. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Lepaskan seluruh ilmu sihir dan juga ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Eli ya Allah, mantra-mantra pengobatan-pengobatan musyrik yang selalu dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Eli sejak kecilnya Mbak Eli ya Allah, hancurkan seluruh pengobatan musyriknya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sering diamalkan oleh Mbak Eli ya Allah. Hancurkan semuanya dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Eli dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan Dajjal yang mengunci jin dari mantra-mantra ilmu musyrik
dan jin dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu lapis demi lapis ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah untuk dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Eli jika ada ya Allah, dan orang yang menyuruh dukun sihir menyerang Mbak Eli jika ada ya Allah, aku mohon kepadamu selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika ada ilmu dari dukun sihir ya Allah yang dimasukkan ke tubuhnya Mbak Eli, ilmu dukunnya yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Mbak Eli untuk melihat, untuk memantau Mbak Eli, untuk mengamati, untuk memberikan serangan, aku mohon padamu, hancurkan jika ilmu-ilmu tersebut tidak mau keluar. Hancurkan pula mantra-mantra penguncinya ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Ampuni banyak kesalahan dan dosa Mbak Eli, ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya. Mas Zainuddin, semenjak mengikuti Pak Ustadz gitu ya, ajarannya Pak Ustadz, apa yang kamu rasakan perubahan di dirimu? Kalau aku boleh tahu, Mas Zainuddin. Alhamdulillah setelah mempelajari apa yang disampaikan Pak Ustadz lewat YouTube maupun lewat TV, ya, kehidupan itu jadi lebih rileks, lebih santai, lebih tenang, dan ya lebih enak lah daripada sebelumnya. Dia di rumah, di kantor pun selalu kerja sambil nonton Pak Ustadz. Untung bosnya nggak lihat ya. Karena tontonan itulah yang menguatkan kamu ya. Betul Mas Zainuddin. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak ada Pak Ustadz mungkin kamu udah nggak tahu sama istri mau gimana ya. Alhamdulillah. Dengan segala cobaan gitu loh Pak Ustadz, Iya, 3 kali iya. keguguran, Iya, istri bener. kesurupan ya. Ya alhamdulillah, kalau saya amati Mbak Eli memang berusaha dengan sungguh-sungguh Mas. Jadi saya ngamati gini langsung ketahuan ini baru mau meluruskan tauhid beneran. Bener-bener mau. Jadi tinggal nunggu kesabaran aja. Ini kan proses keluar aja ya. Tinggal nunggu kesabaran aja. Insya Allah nanti lama-lama dia mulai enggak. Nanti mbah-mbahnya itu lama-lama itu intensitasnya mulai berkurang seperti itu. Itu misalkan udah kelepas, lari kemana nanti Mbah? Pas, Mbah lagi ngomong sama Pak Ustadz. Ini lari kemana Pak Ustadz nanti? Dia kan lepas ya, kayaknya nanti dukun ini kan nggak pernah ngasih makan dia. Jadi dia udah nggak mau lagi. Biasanya sih seperti itu. Jadi dia lepas. Kecuali kalau mbahnya ini dapat hidayah dari Allah, nah, dia akan mencoba berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kalau memang dia belajar berbuat baik, dia akan jadi muslim. Insya Allah seperti itu. Nah, nanti dia mau dia sholat, mau dia ini, dan dia nggak mau kemana-mana. Dan kalau dia benar-benar sudah muslim, dia sudah sholat, biasanya dipanggil sama orang apapun nggak mau biasanya. Nggak mau. Kalau jin muslim nggak mau. Untuk dimanfaatkan. Gitu, Untuk dimanfaatkan nggak mau jin. Saya insya Allah hafal. Tapi kalau ada di tubuh seseorang, ada jin, walaupun dia pakai ayat-ayat Quran untuk membacanya, itu jinnya bukan muslim. Saya sudah hafal. Insya Allah. Insya Allah. Mbak Eli, terakhir saya nanya, tapi orang tua udah lurus ya? Udah nggak, kan dulu waktu kecil katanya diobatinya secara alternatifnya, tapi cukup menyimpang, betul ya? Maaf ya saya nanya, kalau orang tua sudah... Kalau bapak sudah almarhum. Oh, bapak sudah almarhum. Kalau ibu, karena ibu nggak tahu, dulu kan ibu kan manutnya bapak, jadi sampai saat ini kurang paham. Keluarga memang orangnya memang agak keras-keras, jadi sulit untuk dikenalkan, untuk dinasihati. Sama nasihat yang baik itu
karena orangnya keras jadi agak susah. Oh gitu. Jadi berarti dapat hidayah dari Mbak Eli ya. Iya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah, karena nanti di akhirat itu nafsi-nafsi, jadi personal. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau Mbak Eli betul-betul baik di hadapan Allah, lurus, ya mudah-mudahan doa-doa Mbak Eli sampailah pada Allah. Ya, Amin. Eli sabar ya. Yuk bangun yuk. Bisa berdiri, ya Alhamdulillah. Kasih ya Mbak Eli, cepat sembuh Mbak Eli. Doain semua ibu-ibu ya, cepat sembuh ya. Amin. Maaf ya Mas Dan, tadi. enggak apa-apa. Boleh pamitan sama Pak Ustadz yuk. Monggo silakan Mas sama Mbak Eli. Silakan Mas ke depan. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Ya, makasih Mas. Iya, Makasih alhamdulillah. banyak. Ini bros sama jarum pentulnya. Oh, maaf. Silakan, ini oleh-oleh dari Pak Ustadz. Oh enggak ya, punyamu. Ya, maaf ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Besok-besok lebih keras ya mijet ya. Saya izin tanya Pak Ustadz, boleh? Iya, Ibu, boleh. ya, sebentar. Tadi mana ibu yang bereaksi, yang mana saja? Ibu, mau tahu tadi kenapa? Iya. Saya sedih. Pakein mic-nya, deketin. Sedih. Tadi pas Pak Ustadz doain, apa yang dirasain di tubuh emang? Saya sedih, suami saya diambil. Saya ngurusin anak sendirian, tega banget. Semenjak meninggal, sering kesurupan. Sabar ya. Suami saya nggak sakit lagi, Pak Ustadz. Iya, Iya, sabar jadi ya. kasusnya sama. Iya Pak Ustadz. Jadi kalau Mbak Eli tadi sedih pada saat kecil dia ada suatu trauma. Sehingga nangis terus-menerus. Kemudian marah karena trauma itu bukan dari orang lain. Jadi ada sedih, dia didolimi, marah karena memang dia didolimi itu. Nah kalau ibu beda. Sedih karena suaminya meninggal. Nah itu tadi saya bilang, sedih yang berkelanjutan pasti masuk jin. Insya Allah pasti masuk jin. Nah ini, jadi walaupun seseorang muslim itu sholat, jin itu tetap masuk. Nggak bisa dilawan. Karena sholat itu urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Sama seperti kalau umpamanya ada seorang imam sholat dipukul ya kena. Ya Pak Ustadz. Bukan ada seorang imam ngimamin sholat dipukul, luput itu nggak ada. Pasti kena. Itu jangan digabungkan kalau orang sholat itu tidak bisa kemasukan jin. Tidak bisa. Itu nggak bisa. Kecuali kalau memang orang yang sholat ini imannya kuat sekali. Amal solehnya banyak sehingga jin ini nggak masuk. Umpamanya imannya kuat. Sedih ditinggal suami umpamanya ya. Iya, Pak Ustadz. Tetapi dia tahu kalau ini sudah miliknya Allah, jadi saya boleh sedih tapi sebentar saja. Nah itu imannya kuat, jadi serahkan sama Allah Ta'ala. Nah yang imannya gak kuat, sedih terus. Nah ini, salah satunya itu, makanya harus hati-hati. Iman itu tidak patokan hanya cuma sholat. Enggak. Tapi banyak hal yang harus kita kerjakan yang menguat kepada tauhid, yaitu Allah.